Baik, Mbak Yudi, Pendeta Bakti, Pak Sandra Meniaga, Bu Sulis, ada Muhammad Ismur, Fadil. Oh ya, Fadil. Mana Fadil? Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih sudah hadir dan mohon maaf karena menunggu agak lama. Tapi mulai saja. Ini adalah konferensi pers. Profesor Saiful Mujani datang ke Polda untuk memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya untuk melakukan klarifikasi. Saya tidak akan berlama-lama. Saya akan langsung serahkan kesempatan pertama ke Pak Bang Todung Mulia Lubis sebagai kuasa hukum Profesor Saiful Mujani. Silakan. Terima kasih, kawan-kawan sekalian. Mohon maaf menunggu sedikit agak lama karena ada kesulitan teknis, jalanan selalu macet. Jadi ya Pak Saiful tadi mencoba datang online, ya, tapi kena kemacetan, ya akhirnya terlambat beberapa menit. Ya. Tapi terima kasih sudah menunggu. Kita tidak akan lama-lama sekali ini. Nanti kita akan menjelaskan lebih jelas, ya, lebih lengkap seusai pemeriksaan selesai dengan pihak kepolisian. Nah, kami di sini tidak sendirian. Selain Saiful Mujani sebagai terlapor dan saksi, kemudian juga ada anggota tim kuasa hukum yang lain. Yang ada di depan ini ada Saudara Isnur, ada Fadil, kemudian ada Leo, dan di samping kuasa hukum ada juga Sandra Moniaga, sahabat ya, sahabat Saiful, yang bisa dipilih rekruter sendiri. Ada Profesor Sulis yang sudah dikenal, ada Rai Rangkuti, Pendeta Albert, dan siapa lagi ya? ada mahasiswa. Oh, masuk banyak. ya Masuk ada UIN, sama ada dosen-dosen UIN juga ya. Jadi ya ada beberapa nama lain yang ingin datang, tapi mungkin kena kesibukan mereka tidak bisa datang. Nah, kami di sini untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian. Saudara Saiful diminta untuk memberikan klarifikasi untuk peristiwa halal bihalal yang terjadi beberapa waktu yang lalu dan sudah ada di media, dan dia dituduh dipersangkakan melanggar pasal 246 KUH pidana. Ini pasal mengenai penghasutan. Saya nggak tahu yang dihasut siapa, yang berasal terhasut siapa, dan apa yang sudah dilakukan oleh penghasut. Ini buat saya absurd gitu. Ya, pasal yang absurd yang dipakai oleh pihak kepolisian, tapi kami menghormati panggilan dari pihak kepolisian dan pihak ya kepolisian tentu punya kewajiban untuk mendengarkan terlapor yang dipanggil oleh beliau. Dan saya berharap tentunya case semacam ini tidak terjadi
habis pemeriksaan itu the case closed ya, karena tidak ada alasan hukum apapun untuk menindaklanjuti laporan ini. Kalau saudara Saiful menyampaikan opininya, pendapatnya, sekeras apapun, sekritis apapun, itu adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ada undang-undang hak asasi juga. Kita juga meratifikasi Covenant on Civil and Political Rights di Indonesia ini yang menjamin hak itu dalam konteks hukum internasional dan dalam konteks hukum nasional. Jadi tidak ada yang dilanggar sama sekali kalau kita bicara mengenai hak untuk menyatakan pendapat sekeras apapun, dan itu juga berada dalam rumah demokrasi. Kalau kita ingin mengakui kita hidup dalam rumah demokrasi yang membolehkan kontestasi pendapat, yang membolehkan perbedaan pendapat, dan tidak boleh sekritis apapun pendapat itu dikriminalisasi. Nah, tendensi yang kita lihat di Indonesia ini adalah kriminalisasi terhadap kebijakan publik yang dilakukan oleh beberapa pihak yang menurut saya menjalankan tugasnya dengan baik, dan kriminalisasi juga terhadap civil society, akademisi, kebebasan akademik, dan ini yang menjadi concern kita semua. Nah, sahabat-sahabat Saiful yang ada di sini adalah concern citizens yang ingin menegakkan rule of law, yang ingin menegakkan demokrasi. Saya tidak ingin masuk pada hal-hal yang detail sifatnya dalam kesempatan ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan terhadap pada sahabat Saiful yang ada di sini. Tapi juga tentu banyak sahabat Saiful yang tidak ada di ruangan ini. Kita sama-sama dalam satu perahu menegakkan demokrasi di Indonesia. Cita-cita yang dulu oleh pendiri negara ini dikumandangkan dan dihidupkan kembali pada zaman reformasi 1899, dan ini yang mulai mati. Saya tidak mengatakan mati seluruhnya, tapi semakin sempit ruang kebebasan sipil, semakin sempit ruang demokrasi di Indonesia ini. Dan ini bahaya buat Indonesia kalau kita ingin mendirikan Indonesia lebih sejahtera, lebih adil, lebih makmur, dan tidak bisa tidak, kita harus bersuara. Inilah tugas akademis, dan saudara Saiful adalah seorang akademisi, profesor yang tentu tidak akan bisa diam. Karena menjadi profesor itu tidak hanya mengajar di depan kelas. Menjadi profesor itu adalah menyuarakan kebenaran, menyuarakan concern, dan dia tidak mencari jabatan. Saya harus katakan itu. Kan nggak mau jadi menteri kan? Nggak mau jadi wapres juga. Jadi dia nggak mau ganti wapres dan nggak mau ganti presiden juga deh. Jadi dia hanya menyuarakan kebenaran sebagai akademisi. Jadi tidak ada kriminalisasi yang harus dilakukan. Nah, kami semua berkumpul di sini untuk melawan kriminalisasi terhadap kebebasan sipil yang kita temukan ya di banyak tempat. Nah, jadi nanti setelah pemeriksaan kita akan menjelaskan kembali ya, apa yang ditanyakan oleh pihak kepolisian dan apa yang kita bisa jelaskan kepada teman-teman wartawan sekalian. Mungkin ini sebagai pembukaan dari saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Mungkin langsung Profesor Saiful mau ada yang disampaikan? Dikit aja. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat semuanya, teman-teman wartawan yang maaf saya terlambat. Saya merasa kayak disabotase sama supir saya tadi. Dia datang terlambat banget ke rumah. Jadi oke. Poinnya adalah saya sudah menyatakan sebelumnya bahwa kalau dibutuhkan informasi dari saya atau apapun dipanggil sama pihak yang berwajib, polisi dalam ini, saya pasti akan datang. Dan saya datang sekarang ini, Bapak Polisi. Tapi lebih dari itu,
concernnya tadi udah dinyatakan oleh Bang Todung bahwa kalau ada masalah secara sivilian berurusan dengan polisi itu normal, itu biasa. Daripada saya Andre Yunuskan gitu ya. Jadi ini lebih beradab lah Bang Todung gitu ya. Jadi dan Andre Yunus sudah yang terakhir lah kita harapkan. Tapi ini berurusan dengan polisi karena pernyataan saya tadi udah dijelaskan Bang Todung. Yang saya sangat takut dan saya sangat khawatir adalah apabila suara kritis itu dikriminalkan tadi. Itu bukan menyangkut diri saya, tapi menyangkut komunitas kita sebagai akademisi, sebagai intelektual publik, dan sebagai aktivis dan seterusnya yang punya komitmen pada nilai-nilai kebangsaan kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini satu pelajaran, tes buat kita, apakah negeri ini lulus atau tidak dalam ujian ini. Jadi itu Bang Todung, hari ini kita akan menjalaninya, akan menguji kita sebagai anak bangsa, kita sebagai bangsa sendiri, apakah kita masih menghargai nilai-nilai yang diperjuangkan terutama sejak zaman reformasi, kebebasan sipil, kebebasan berbicara, kebebasan berserikat, dan demokrasi secara umum. Mungkin itu, tidak lebih dari itu, dan ini bukan soal Saiful, tapi ini adalah soal komunitas kita secara umum yang memperjuangkan untuk tegaknya demokrasi kita yang sekarang semakin lumpuh. Mungkin itu yang bisa saya katakan. Terima kasih. Terima kasih. Di sini ada banyak akademisi dan tokoh yang hadir. Saya mungkin ke tulis dari Isnur dulu. Itu ganti bosat. Oke, siap. Muhammad Isnur juga salah satu hukum Profesor Saiful. Terima kasih Mas Ediman, Bang Todung, Pak Saiful Mujani dan seluruh rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam kenal. Saya Muhammad Isnur, Ketua Umum Pengurus YLBHI. Sebelah kanan juga bersama saya ada Fadil Al-Fatan, Direktur YLBHI Jakarta. YLBHI dan YLBHI Jakarta memutuskan bersedia dan bergabung untuk mendampingi Pak Saiful Mujani karena melihat bahwa dan tergabung dalam tim pembela demokrasi bersama Bang Todung ya, dan juga teman-teman yang lain karena melihat pertama bahwa pelaporan dan kriminalisasi merupakan ancaman serius bagi demokrasi, dan itu sudah menjadi modus yang senantiasa dipakai untuk membungkam suara baik dari kampus, baik mahasiswa, baik jurnalis, petani, buruh dan lainnya. Dia cara yang paling efektif sekarang untuk kita diam. Zaman dulu orang diculik, zaman dulu orang mungkin dibunuh, tapi sekarang kriminalisasi menjadi alat yang seolah legal. Dan makanya bagi kami upaya pelaporan pidana kepada Pak Saiful Mujani, kepada Islah Bahrawi, kepada Rai Rangkuti, kepada yang lain itu merupakan serangan langsung kepada kita semua, civil society, kepada reong demokrasi, bukan semata kepada Prof. Saiful Mujani. Jadi ini kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan masyarakat keseluruhan. Makanya kami mendampingi dan memberikan bantuan hukum bergabung dalam tim ini. Yang kedua, kami mengapresiasi Pak Saiful Mujani yang dengan tegar dan berani dan satria menghadapi ya, apapun yang akan dihadapi ke depan. Walaupun kami belum ngasih advis Pak, bawa odol, bawa sabun Pak, belum. Karena kami yakin perkara ini tidak bisa lanjut. Karena apa yang dilakukan oleh Pak Saiful Mujani itu bagian dari penilaian, bagian dari opini, bagian dari pendapat, bagian dari ekspresi yang sangat dijamin dilindungi oleh hukum, oleh undang-undang. Apalagi pasalnya dituduh-tuduh makar, dituduh menghasut. Siapa yang terhasut? Mana permulaannya? Siapa yang kemudian melakukan serangan-serangan? Nggak ada. Jadi secara semangat sebenarnya kalau kita mau mengikuti semangat KUHP baru, semangat KUHP baru, harusnya kepolisian segera menghentikan perkara ini, tidak melanjutkan ke penyidikan karena tidak ada peristiwa tindak pidana. Ini adalah pendapat, ini ranahnya penyelidikan. Ya kami tahu kepolisian sedang menyelidiki
apakah ada tindak pidana? Maka kami ingin jelaskan, kami gunakan kesempatan pada pagi ini dan besok-besok untuk menjelaskan tidak ada tindak pidana di sini. Ya, dan harusnya kepolisian Polda Metro Jaya belajar tidak mengulangi kesalahan yang sama dari upaya pemidanaan baik kepada Del Pedro yang sebelumnya bebas, kepada Haris Azhar Fatih yang sebelumnya bebas, kepada Nilkam Filisan yang sebelumnya bebas. Jadi sangat banyak sebenarnya aktivis yang sudah bersuara dan kami sampaikan sejak awal, Pak, tolong jangan diteruskan. Karena sudah banyak secara putusan ya di pengadilan ini sudah jadi non fighter di Mahkamah Agung bahwa ini adalah ekspresi. Ya. Dan seluruh pasal-pasal pembelaan sudah banyak di pengadilan. Jadi lebih baik kita fokus pada urusan-urusan yang sangat berat. Apa yang disampaikan oleh Pak Saiful Mujani. Saiful Mujani dalam banyak kesempatan mengkhawatirkan meningkatnya militerisasi di mana-mana, di MBG, di Koperasi Merah Putih, di Batalion Teritori Pembangunan, kemudian di Food Estate. Harusnya kita fokus di sana. Karena ruang sipil semakin kerebut di mana-mana. Kita harus fokus pada korupsi yang makin merajalela gitu. Ya, dan korupsinya secara sistemik di sana dibangun-bangun. Jadi kita harusnya fokus di sana. Kita jangan juga teralihkan pada upaya kriminalisasi. Sebaiknya kita fokus di sana. Jadi ya mudah-mudahan pagi ini Pak Saiful Mujani bisa menjelaskan secara utuh bagaimana kepentingan pendapat dijaga. Demikian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kita punya waktu yang sangat pendek karena harus masuk pada pukul 11. Saya akan persilahkan sedikit ya kepada Bapak Ibu. Profesor Sulis dulu. Silakan. Terima kasih, selamat pagi kawan-kawan semua. Prof. Saiful Mujani adalah seorang dosen, seorang ilmuwan, ilmu politik lagi. Jadi kalau dia berbicara itu pasti sudah didasarkan pada riset-riset, pada banyak sekali buku yang dia baca bertahun-tahun ketika dia belajar di Amerika menjadi doktor. Jadi pendapat akademik, opini akademik tidak boleh dikriminalisasi. Harusnya opini akademik dijawab dengan opini akademik juga. Kita sudah 80 tahun merdeka. Mengapa kita sekarang menjadi masyarakat anti-sains yang tidak mau berdialog? Memikirkan semuanya itu berdasarkan dasar-dasar ilmiah, berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Nah, Bung Hatta, seorang proklamator kita, tahun 1957, itu membuat pidato di Universitas Indonesia, mengatakan bahwa tugas universitas, jadi tugasnya Bung Saiful, itu adalah menghasilkan manusia Indonesia yang berkarakter, yaitu yang mencintai kebenaran, yang berani mengatakan hal-hal salah ketika melihat hal-hal yang tidak benar. Dan itu yang dilakukan oleh Bung Saiful. Dia sedang melaksanakan mandat dari pendiri bangsa kita, Bung Hatta, gitu. Nah, kalau kita melihat Bung Saiful adalah insan di dalam universitas, maka universitas itu adalah suatu lembaga otonom yang tidak bisa disamakan dengan lembaga politik, lembaga ekonomi, karena fungsinya sangat khusus, yaitu memproduksi ilmu pengetahuan. Jadi orang-orang di universitas itu kodratnya memiliki kebebasan akademik. Kebebasan yang begitu dia menyatakan diri jadi dosen melekat dalam dirinya. Tanpa kebebasan akademik, tidak akan lahir produk-produk vaksin, obat-obatan, artificial intelligence, pengetahuan-pengetahuan tentang perilaku manusia, terkait keadilan, terkait lingkungan, dan lain-lain, nggak akan ada itu. Jadi, kebebasan akademik itu ketika dinyatakan tidak boleh dikriminalisasi, begitu. Dan itu dampaknya apabila kebebasan akademik dikriminalisasi, maka indeks kebebasan akademik di negeri kita, di internasional, tadi Bang Mulya mengatakan, akan turun. Dan kebebasan akademik itu adalah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh ilmuwan di seluruh dunia. Mereka hidup karena itu. Menjadi dosen itu bukan ingin menjadi orang kaya, bukan ingin menjadi orang yang masyhur, tetapi mempertahankan integritas akademik, nilai-nilai, norma-norma. Begitu. Nah, tahun lalu rektor se-universitas di Belanda, semua negeri Belanda, itu mendeklarasikan kembali mereka menuntut kebebasan akademik
untuk negeri Belanda, dan tentu saja seluruh dunia juga begitu yang diperjuangkan. Kalau pendapat-pendapat ini dikriminalisasi, bayangkanlah tiang-tiang pendidikan tinggi di Indonesia akan keropos. Tidak akan ada lagi produk-produk sains dan teknologi dan rekomendasi ilmu sosial humaniora itu menjadi berkembang. Sekarang Vietnam saja sudah mengalahkan Indonesia. Akan jadi apa Indonesia tanpa para ilmuwan itu, gitu. Dan terakhir, universitas itu adalah kerajaan kebenaran. Kerajaan keadilannya dijaga oleh para hakim, dan pintu gerbang kebenaran itu dijaga oleh para ilmuwan, gitu. Nah, orang-orang seperti Prof. Saiful inilah yang menjaga pintu gerbang kebenaran. Bagaimana ketika orang-orang ini sedang melaksanakan mandatnya dikriminalisasi? Itu yang kita tidak bisa mengerti, dan tentunya ini harus dipulihkan. Saya setuju dengan Bang Mulya, Bang Isnur yang mengatakan bahwa kita harus belajar banyak karena negara ini sudah 80 tahun merdeka. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Profesor Sulis. Saya langsung ke Pak Pendeta Albertus Pati, jauh-jauh dari Bandung. Singkat saja Pak Pendeta. Oh ya, terima kasih. Selamat siang. Yang pertama saya mau katakan bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja ya. Sedang terluka parah. Kita tahu dolar terhadap rupiah sudah hampir 18.000, bahkan mungkin 18.000 sekarang ya. Sudah ya. Semuanya hancur. Begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Dan pada saat situasi seperti ini, kita butuh orang yang berani bicara sebetulnya. Orang yang atas nama kesetiaannya pada konstitusi, pada negara, pada hukum, berani bicara bahwa ada yang salah dengan bangsa ini. Dan menurut saya, Saudara Saiful ini telah menjadi orang yang berani menyatakan kebenaran. Dan beliau ini bukan sekedar dosen, tetapi juga peneliti. Dia tahu persoalan-persoalan masyarakat, dia tahu teriakan, keluhan, dia tahu tangisan masyarakat. Sehingga yang dikeluhkan itu adalah apa yang menjadi keluhan kita semua sebetulnya. Oleh karena itu, ketika ia seolah-olah melakukan pernyataan-pernyataan yang keras itu, maka seharusnya itu harus dilihat sebagai satu opini di mana pihak kepolisian maupun pihak negara, kalau saya jadi Presiden Prabowo sekarang, saya undang Saudara Saiful ini untuk ayo silakan kita bicara, jelaskan supaya saya bisa memperbaiki bangsa ini. Itu jauh lebih baik. Jadi menurut saya adalah jangan sampai serangan terhadap seorang kalau dituding dengan sebagainya kepada seorang presiden, jangan disebut sebagai serangan terhadap negara atau konstitusi atau hukum. Karena biar bagaimanapun bahaya bagi bangsa ini sebetulnya adalah terlalu mensakralkan presiden ini. Padahal yang kita pegang adalah normanya, bahwa kesetiaan kita pada konstitusi, pada hukum, dan pada negara, dan itulah yang dilakukan oleh Saudara Saiful. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Kita juga kedatangan mahasiswa dari FISIP UIN. Saya ingin ada perwakilan satu untuk memberikan statement, singkat saja. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya sebagai ketua dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini sudah ada rekan saya juga, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa FISIP UIN Jakarta. Berdiri dan hadirnya kami di sini untuk menyatakan sikap bahwa kami akan mengawal terus Profesor Saiful Mujani dan menentang keras segala bentuk kriminalisasi terhadap seorang akademisi dan ilmuwan. Bisa kita bayangkan bahwa seorang akademisi dan ilmuwan itu mendapatkan suatu kriminalisasi yang memang sudah bisa kita pastikan bahwa setiap perkataan dan pembicaraan itu berdasarkan analisis dan data gitu. Dan segala bentuk kriminalisasi baik seorang akademisi, ilmuwan, dan mahasiswa
pun masyarakat sipil harus kita tuntaskan dan harus kita cegah, jangan sampai korban-korban seperti Andri Yunus pun Prof. Saiful yang mendapatkan suatu kriminalisasi terus berlanjut di negara Indonesia ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih banyak. Selanjutnya saya kasih kesempatan ke udah mau masuk ya? Udah mau masuk? Pak Todung, Pak Didi lagi ya? 1, 2 ya. Bu, ya Bu, Mbak Sandra. Oh iya. Baik, selamat pagi semua. Saya perkenalkan, saya Sandra Muniaga, saya anggota Komnas HAM periode 2012 sampai 2022, 2 periode saja cukup. Dan saya hanya ingin memberi catatan pada 3 hal. Yang pertama, saya berterima kasih kepada Bung Saiful Mujani, seorang akademisi yang sangat berdedikasi dan mengembangkan begitu banyak penelitian yang bermanfaat bagi kita semua. Saya ingin menekankan bahwa apa yang disampaikan juga itu adalah pandangan pikiran dari kita semua yang oleh beliau diformulasikan secara sistematis. Jadi itu sesuatu yang sangat-sangat wajar. Bukan kalau kita bikin survei cepat juga jawabannya akan sama, saya yakin itu. Kalau metodenya benar ya Bang. Kalau metodenya benar, sampelnya juga benar. Nah yang kedua, saya ingin menekankan bahwa apa yang dilakukan oleh Bung Saiful Mujani adalah bagian dari hak asasi yang telah ditekankan oleh Bang Mulya tadi, yang memang merupakan hak konstitusional kita. Jadi bukan hak barat, karena itu sudah diterima oleh bangsa Indonesia melalui pengesahan di DPR tahun 2001, sidang MPR ya, dan sudah masuk ke dalam Undang-Undang Dasar kita. Kita juga punya Undang-Undang HAM, Undang-Undang 39 tahun 99 yang secara tegas menyatakan tentang hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kalau kawan-kawan perlu referensi, Komnas HAM telah menerbitkan standar norma pengaturan tentang hak atas kebebasan berpendapat berekspresi nomor 5 tahun 2021. Dan itu bisa membaca menjadi bahan bacaan supaya dia lebih detail apa yang dimaksud itu, dasar hukumnya apa dan lain-lain. Jadi kawan-kawan ada. Dan yang paling penting, negara adalah pihak yang berkewajiban melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia. Polisi adalah bagian dari negara, sehingga polisi berkewajiban melakukan semua itu sesuai standar yang ada, sesuai konstitusi kita, sesuai undang-undang kita. Bahkan untuk polisi punya peraturan Kepala Polri nomor 8 tahun 2009 tentang bagaimana polisi harus melakukan proses pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dalam kerja-kerja polisi. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Komnas HAM juga telah melakukan berbagai pelatihan untuk polisi tentang hak asasi manusia. Jadi ini hak asasi manusia bukan sesuatu yang aneh, yang lain, karena itu memang sudah terjadi internalisasi di pihak Polri. Saya, Sandra Muniaga, sebagai pembela HAM akan terus mengawal proses ini dan memastikan bahwa Bang Saiful diperlakukan dengan baik. Saya sangat berterima kasih Bang Todung, Mas Isnur dan kawan-kawan terus mengawal dari aspek hukum. Terima kasih. Terima kasih Pak Sandra. Bapak Ibu sekalian, kita masih banyak sekali tokoh di sini. Ada Bang Rai, ada Mas Leo, ada Bang Fadil, ada Bu Yunianti Huzaifa, ada para dosen dari FISIP UIN Jakarta. Tetapi waktu kita sudah sampai pukul 11 sebagaimana pemanggilan polisi. Karena itu mungkin kita untuk sementara mau ngomong sekarang. Kita sebetulnya masih bisa setelah Pak Saiful masuk, kita masih bisa, kalau masih ada yang ingin ditanyakan pada para tokoh yang hadir masih bisa. Gimana? Oh Bang Rai, ya silakan Bang Rai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi menuju siang kawan-kawan sekalian yang berbahagia. Saya adalah Rai Rangkuti, sahabat dan sekaligus murid dari Profesor Saiful. Saya tidak tahu setelah ini apakah saya akan diakui murid apa tidak. Karena Prof. Saiful itu dipersoalkan pada acara yang sedang kita lakukan. Gitu. Awalnya kita mendengar Prof. Saiful ini dilaporkan berdasarkan pasal makar. Tetapi setelah banyak diskusi soal makar ini,
kok pindah ke pasal penghasutan sekarang. Gitu. Dari pindah-pindah ini sebetulnya juga kita udah melihat ada tujuan dan niat yang sebetulnya tidak dimaksudkan untuk penegakan hukum, tetapi penghukuman, kira-kira gitu loh Pak. Jadi bukan penegakan hukum, tapi penghukuman. Setelah kita ingatkan bahwa makar itu menurut pasal di dalam Undang-Undang KUHP yang baru berat, apalagi kalau kita merujuk ke peristiwa tahun 1958, di mana peristiwa makar itu misalnya menyatakan mendirikan pemerintahan baru, kedua membuat anggota kabinet baru, yang ketiga mendirikan cabang-cabang di berbagai daerah, bahkan pada konteks tertentu ya bisa membuat angkatan bersenjata sendiri, dan itu semua tidak dilakukan oleh Profesor Saiful. Profesor Saiful hanya pidato, dan pidatonya tidak merujuk kepada siapapun, sebab Profesor Saiful tidak punya massa, tidak punya partai, tidak punya organisasi yang solid, dan seterusnya. Bahkan kalau saya mengutip pernyataan Budiman Sujatmiko yang sekarang menjadi wakil menteri di Menteri Desa, saya ya, kalau saya nggak silap, Saiful itu bukan aktivis, kata Budiman. Bagaimana seorang aktif yang bukan aktivis kok tiba-tiba ditakutkan oleh negara? Itu persoalannya itu. Orang kalau Prof. Saiful itu misalnya punya partai gitu ya, punya ini mungkin ada pertimbangan lah. Artinya nggak logik Profesor Saiful dapat melakukan makar. Mungkin karena pasal makar itu nggak tepat diturunkan menjadi pasal penghasutan, yaitu pasal 246. Pertanyaannya adalah kalimat mana yang mau dipakai untuk menyatakan bahwa Profesor Saiful itu melakukan penghasutan? Coba cek kembali pernyataan Profesor Saiful. Yang disebut dengan ajakan melakukan makar dan penghasutan dalam kosakata bahasa Indonesia itu setidaknya ada kata ayo, ada mari, itu mengajak namanya. Tapi kalimat itu sama sekali tidak ada disebutkan oleh Profesor Saiful. Bahkan kalau kita baca lagi, kita dengarkan lagi, kita perhatikan lagi secara cermat pidato dari Profesor Saiful itu, beliau sedang mempertanyakan dua hal. Kalau politiknya sedang mati, tanda kutip ya, karena 82% anggota DPR itu adalah koalisi presiden itu, lalu kita melihat pengelolaan negara seperti yang sekarang ini, apa yang dilakukan? Itu pertanyaan, bukan hasutan. Oleh karena itu dilanjutkan oleh Profesor Saiful. Mungkinkah? Itu artinya bertanya, bukan mengajak. Kalau rakyat sendiri yang melakukan penggalangan, Profesor Saiful sedang melakukan pertanyaan kepada publik untuk dijawab oleh publik sendiri. Mungkinkah? Cek kembali pidato Profesor Saiful. Nah, oleh karena itu kalau disebut dengan penghasutan, kalau dari teksnya aja nggak ketemu nih. Mestinya kalau penghasutan ada kata ayo, mari, ya ajakan lah istilahnya. Ini enggak. Mungkinkah? Itu yang disebutkan oleh Profesor Saiful. Oleh karena itulah menurut saya sebutkan tadi itu, ini memang dicari pasal untuk melakukan penghukuman. Bukan dalam negara menegakkan hukum, tapi dalam kerangka negara melakukan penghukuman. Nah, saya perlu mengutip kembali pernyataan Ketua Komisi 3, Saudara Habibur Rahman, ketika banyak sekali protes terkait dengan pasal 246, pasal makar, termasuk dalamnya pasal pencemaran nama baik, ya, dan seterusnya itu. Beliau mengatakan harus diingat betul bahwa KUHP baru ini justru dalam rangka mempertegas hak asasi warga negara untuk melakukan kritik. Kita minta sekarang ya opini dari Komisi 3, khususnya Bung Habibur Rahman, yang mulai rajin justru mengkomentari dan membela presiden, tapi tidak membela rakyat yang memberikan mandat kepada dirinya. 2 kali sudah Habibur Rahman Komisi 3 berbicara tentang presiden. Satu soal ibadah kurban yang menurut beliau tidak melanggar hukum dan tidak melanggar hukum syariat. Yang kedua adalah soal perjalanan ke luar negeri yang dibela oleh Habibur Rahman. Sekarang kita minta, hei Bung Habibur Rahman, mana suaramu terkait dengan seorang profesor yang mau dikriminalisasi, bukan profesor ece-ece. Profesor Saiful adalah salah satu profesor yang menjadi kebanggaan Indonesia karena diakui secara internasional. Oleh karena itulah, kalau sampai Profesor Saiful kemudian dilakukan pemidanaan, bukan hanya Profesor Saiful
dan murid-muridnya dan kita di Indonesia bahkan dunia juga akan melakukan protes, dan itu dengan sendirinya akan mencemarkan wajah Presiden dan wajah Republik Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Rai. Gimana Bang Todung? Oh, Mbak Yuni sedikit ya. Cepat saja. Saya muridnya Pak Saiful Mujani. Saya 10 tahun di Komnas Perempuan. Saya Yunianti Huzaifah. 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Prof. Saiful Mujani bukan hanya melindungi kebebasan sipil, tapi termasuk melindungi kawan-kawan media. Karena kebebasan berekspresi, kebebasan bersuara, kalau dibiarkan dibekam, maka kawan-kawan media juga akan terdampak. Jadi yang sedang dilindungi dan diperjuangkan Profesor Saiful Mujani adalah melindungi kita semua para jurnalis juga. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, Perserikatan Bangsa-Bangsa lewat Komisi Tinggi Dewan HAM itu menyampaikan bahwa perlu profesionalisme aparat penegak hukum di Indonesia untuk menjamin kebebasan sipil dan memberi perlindungan kepada pembela HAM. Profesor Saiful Mujani dalam konteks ini adalah termasuk pembela HAM karena memperjuangkan kebebasan sipil, kebebasan berekspresi untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Apa masih mungkin satu atau sudah? Oke ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ada banyak yang hadir tapi tidak bisa semuanya bisa berbicara. Jadi saya kira konferensi pers kali ini kita tutup dan kita mungkin teman-teman yang mau mengantar Profesor Saiful ke sana bisa ikut. Silakan. Terima kasih banyak sekali lagi.